Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi ini kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Pak Rizky akan menjelaskan terkait dengan pertemuan hari ini, yaitu yang kita bahas, yang akan kita pelajari pada hari ini tentang eh, metode ilmiah. Ini kelas 7 itu perlu mempelajari tentang metode ilmiah itu seperti apa. Nah, sama halnya seperti kalian pasti tahu ya, ilmuwan. Ilmuwan itu kan dia kerjanya meneliti, seperti itu kan. Nah, yang diteliti apa? Ya semua hal yang ada di kehidupan kita, itu semuanya diteliti, seperti itu. Nah, orang yang meneliti itu, ya, orang yang meneliti atau ilmuwan itu dia tidak semata-mata dia hanya langsung meneliti, kemudian langsung mengamati, tidak. Tetapi ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah yang harus ditaati, langkah-langkah yang harus diikuti sesuai urutannya, seperti itu. Jadi itu ada urutannya nanti dari awal sampai akhir itu ada urutannya. Dan itu tidak boleh kebalik, tidak boleh dibulak-balik. Hanya saja nanti kalau hasilnya itu tidak sesuai, diulangi lagi dari awal, seperti itu. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang metode ilmiah yang sering dilakukan oleh ilmuwan karena eh, ilmu pengetahuan alam IPA itu pasti berhubungan dengan yang namanya metode ilmiah. Dan nanti selanjutnya di video berikutnya nanti akan membahas tentang keterampilan proses. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari juga. Nah, untuk itu di sini Pak Rizky akan menjelaskan terkait dengan eh, metode ilmiah dulu. Ya, seperti itu nanti untuk selanjutnya nanti akan kita jelaskan lagi. Oke, sudah sesuai dengan yang ada di tampilan video ini, sudah tertera di situ berpikir kritis, ya, berpikir kritis seperti seorang ilmuwan. Ketika seorang ilmuwan itu yang cara berpikirnya bagaimana sih? Ya, ilmuwan itu kan dia meneliti, berpikir piye carane meneliti sesuatu seperti itu, ya. Yang namanya meneliti itu bagaimana? Itu mengamati, kemudian, melakukan percobaan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah masalah, misalnya, kalian di rumah menemukan seekor hewan, tapi nggak tahu kalian itu hewannya itu apa, belum pernah tahu. Nah, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang IPA itu ya, itu harus kita amati. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan metode ilmiah. Biar akhirnya nanti tahu, oh ini hewan apa, yaitu menggunakan metode ilmiah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu kita pelajari tentang metode ilmiah ini. Oke, langsung saja. Untuk mengetahui metode ilmiah, gitu ya. Untuk mengetahui metode ilmiah, ada langkah-langkahnya. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk langkah-langkah metode ilmiah itu disebut sesuai yang ada di depan kalian ya. Coba ini saya perbesar. Salah. Oke. Nih ya, sesuai yang ada di layar kalian, video pembelajaran ini, itu yang pertama yang perlu kalian lihat adalah langkah pertama namanya observasi. Observasi itu apa sih? Observasi itu dia mengamati. Gitu ya. Apakah hanya mengamati, Pak? Enggak, tidak hanya itu, ya. Tidak hanya itu. Tidak hanya mengamati saja. Bisa mencari, ya kan? Kemudian bisa apapun, merasakan dulu, misalnya dipegang dulu, disentuh dulu, enggak apa-apa. Itu namanya observasi. Observasi itu dia pengamatan. Nah, ya nama lainnya memang pengamatan atau mencari informasi dulu. Nah, seperti itu. Ini langkah yang pertama, tidak boleh di istilahnya dilangkahi itu nggak boleh, harus urut, nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mempertanyakan. Yang dimaksud mempertanyakan itu bagaimana? Dia menanyakan, "Oh ini tuh hewannya apa sih?" Nah gitu. Yang pertama diobservasi,
Kemudian observasi itu yang mencari masalah itu tadi, misalnya saya menemukan hewan bentuknya, istilahnya memanjang, kakinya 4 tapi nggak tahu ini hewan apa, berbulu juga, itu hasil dari observasi. Kemudian ditanyakan, "Nah, kira-kira ini tuh hewan apa?" Gitu. "Makannya apa?" Nah, itu boleh mempertanyakan, membuat pertanyaan, nah gitu, ya, mempertanyakan, "Hewannya ini apa? Makanannya apa? Dia melahirkan apa bertelur?" Nah, gitu. Kan itu perlu. Itu namanya mempertanyakan. Kemudian dia berhipotesis. Hipotesis itu apa? Itu adalah mencari jawaban sementara. Gitu ya. Hipotesis itu mencari jawaban sementara. Misalnya, dari pertanyaan tadi, ini hewannya makannya apa? Oh, ini makannya daging. Misalnya gitu. Ya, makannya daging. Berarti itu kan hipotesis, jawaban sementara. Perkiraan, nah itu. Kayaknya ini makanannya daging. Kemudian dia ini pertanyaan tadi melahirkan atau bertelur? Oh, ini kayaknya melahirkan, gitu. Nah, sekarang setelah hipotesis itu kita peroleh, kemudian kita analisis hasil eksperimen. Berarti kita harus melakukan eksperimen. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan eksperimen? Nah, misalnya tadi hewannya tadi dia makan daging ya kan berdasarkan hipotesisnya ya. Tadi makan daging sama melahirkan atau tidak kan gitu. Nah, kita cari daging, itu eksperimen ya, percobaan. Kita cari daging, kita letakkan di depannya. Oh, ternyata dimakan, kan gitu. Ternyata dimakan. Nah, dengan ketika dimakan itulah baru kita tahu, oh ini benar, ini makanannya daging. Ikan juga bisa. Oh, ternyata ikan pun juga mau. Nah, gitu. Kemudian setelah kita cari, tadi pertanyaan kedua, ya kan, hipotesis yang kedua, dia melahirkan atau bertelur. Tadi kan hipotesisnya melahirkan kan gitu. Nah, ketika melahirkan itu maka kita uji coba atau mungkin kita cari informasi di internet atau menggunakan sumber lain, nah gitu. Atau mungkin tanya sama orang yang lebih berkompeten gitu. Enggak apa-apa, itu namanya bereksperimen, menganalisis hasil eksperimen. Nah, itu nanti. Oh, ternyata setelah kita cari-cari, oh iya ini melahirkan karena kan berkaki 4 dan makannya daging. Oh iya, itu ternyata melahirkan. Nah, kemudian setelah dapat hasil eksperimen ini, kita tarik sebuah kesimpulan. Ini, kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Yang dimaksud kesimpulan itu apa? Ya, dari hasil observasi sampai eksperimen tadi, kita simpulkan, kita kumpulkan informasinya. Gitu. Oh, ternyata ini tuh tadi hewannya memakan daging, melahirkan, dan berbulu juga, ya kan? Berbulu juga. Oh, ternyata hewannya ini adalah kucing. Nah, misalnya gitu. Gitu ya, kucing. Itu adalah hasil dari metode ilmiah. Akhirnya disimpulkan itu, oh ini hewannya kucing. Nah, gitu. Gitu ya, itu adalah urutan dari metode ilmiah. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang ilmuwan itu menggunakan metode ilmiah dari awal sampai akhir. Harus urut, mulai dari observasi itu langkah pertama, langkah kedua mempertanyakan, langkah ketiga berhipotesis atau mencari jawaban sementara, memperkirakan jawabannya, masih kira-kira ya, belum pasti. Setelah itu melakukan eksperimen dan menganalisis hasil eksperimen itu. Itu langkah ke 4, kemudian langkah kelima, itu adalah menarik kesimpulan. Nah, itu adalah jawaban yang sebenarnya. Itu ya. Nah, itu jawaban sebenarnya adalah di kesimpulan. Nah, untuk itu, selanjutnya di layar kalian, eee, di bawahnya ada kegiatan ini, membuat sebuah penyelidikan IPA. Berarti kalian diminta untuk membuat suatu penyelidikan, yaitu menjadi ilmuwan. Nah, gitu. Di rumah saat ini nanti kalian harus melakukan penyelidikan IPA. Caranya bagaimana? Nah, ini.
Di sini sudah, Pak Rizka berikan tabel ya, nanti di Classroom, habis ini kita menggunakan Classroom ya. Di Classroom itu kalian sudah saya tampilkan tabel-tabel di sini. Saya urutkan mulai dari observasi. Nah, ini saya perkecil lagi biar gambarnya itu bisa penuh, gitu ya. Mulai dari observasi, kemudian mempertanyakan tadi langkah kedua, langkah ketiga berhipotesis, kemudian langkah keempat merencanakan eksperimen, kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis hasil, dan selanjutnya tadi menarik kesimpulan, kan itu. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat contoh salah satu saja observasi yang ada di rumah. Apapun, bisa tanaman, bisa hewan, bisa benda-benda mati, atau apapun yang ada di tempat kalian. Silahkan kalian coba untuk membuat sebuah penelitian, penyelidikan IPA, seperti itu. Kalau misalnya Pak, saya sudah tahu ini barangnya apa ya, itu nggak apa-apa, kira-kira pura-pura nggak tahu dulu nggak apa-apa, gitu. Biar nanti kalian bisa mengisi tabelnya ini. Nah, tabelnya ini nanti diisi di mana, Pak? Nanti ada Google Form yang nanti akan Pak Rizka berikan ke kalian. Silakan diakses Google Form-nya. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Rizka jelaskan. Untuk selanjutnya habis ini langsung saja ke Google Form, tapi nanti setelah kegiatan penyelidikan IPA ada kegiatan berikutnya terkait dengan keterampilan proses sains. Oke, seperti itu. Mantap. Salam sobat IPA. Oke, langsung saja check out